Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan dari NIM 106211. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 5, yaitu tentang persidangan. Baiklah, persidangan adalah di mana pertemuan formal individu atau pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus atau isu tertentu berkumpul untuk mempresentasikan argumennya, menyampaikan bukti, dan mencapai keputusan yang sah. Dalam konteks hukum, persidangan adalah tempat di mana pihak-pihak yang bersengketa seperti penggugat dan tergugat menghadapkan argumen mereka di hadapan hakim yang netral. Di sini bukti-bukti disajikan, kesaksian diberikan, dan hukum diterapkan untuk memutuskan hasil dari kasus tersebut. Pembacaan surat dakwaan. Pembacaan surat dakwaan. Surat dakwaan adalah jenis surat yang digunakan dalam ranah pidana pada tahap penentuan. Pasal 14 huruf D KUHP menerangkan bahwa membuat surat dakwaan adalah salah satu kewenangan dari penuntut umum. Eksepsi dari terdakwa. Eksepsi atau tangkisan atau keberatan atau sanggahan mengenai keabsahan formal gugatan bukan pokok perkara. Prosesnya itu hakim menanyakan apakah terdakwa atau penasihat hukum mengajukan eksepsi. Eksepsi dapat meliputi keberatan tentang kompetensi pengadilan, keabsahan dakwaan atau pembatalan dakwaan. Proses tanggapan melibatkan penuntut umum, replik, dan terdakwa penasihat hukum, duplik. Pemeriksaan saksi-saksi. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan tentang fakta terkait perkara pidana. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP dan putusan MK nomor 65/VUU/2001. Proses pemeriksaan yaitu yang pertama, pemeriksaan dilakukan oleh pengacara kedua belah pihak. Jenis pemeriksaannya pemeriksaan langsung oleh pihak yang menjadi saksi, pemeriksaan silang oleh pihak lawan untuk menguji keterangan saksi. Tuntutan pidana atau requisitoir. Tuntutan pidana, surat tuntutan berisi pembuktian dakwaan berdasarkan alat bukti di persidangan dan kesimpulan tentang kesalahan terdakwa. Prosesnya itu surat tuntutan diajukan setelah pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa selesai. Penuntut umum menuntut berdasarkan bukti yang cukup. Yang pertama, pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam tuntutan. Pembelaan atau pledoi. Pembelaan bertujuan untuk membebaskan terdakwa atau meringankan hukuman. Replik atau jaksa menanggapi pledoi terdakwa penasihat hukum. Duplik, terdakwa atau penasihat hukum menanggapi repliknya jaksa. Dari replik dan duplik dibuat suatu kesimpulan yang menyimpulkan semua tanggapan tentang tangkisan sebelum majelis hakim mengambil sikap dan penyusunan keputusan. Musyawarah hakim, prosesnya adalah acara terakhir dari sebelum majelis hakim mengambil suatu kesimpulan atau sebelum majelis hakim mengucapkan keputusan. Dilakukan dalam sidang tertutup. Sifat tertutup hanya hakim yang mengetahui hasil musyawarah. Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Jenis putusan hakim. Ada putusan bebas, ada putusan lepas dari segala tuntutan, dan putusan pemidanaan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.